Oke, judul khotbah saya hari ini adalah The Journey of Hope. Ya. Kita baca firman Tuhan di Lukas 24 ayat 13. Oke. Tadi multimedia pertamanya udah kelihatan ya? Sebetulnya ya? Pemandangan indah ya? Oke, lanjut ya, 13 ya. Kita baca firman Tuhan 34. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Nah, Tuhan datang ketika kita lagi kusut, ketika kita lagi sedih, lagi muram, ketika sebetulnya bukan hanya mukanya muram, tetapi hati kita juga lagi muram. Nah, Dia sendiri, Dia Tuhan yang menghampiri kita ketika kita lagi ada masalah. Tuhan sendiri yang mendekati kita, Dia mau nemenin kita, Dia mau berjalan bersama mereka, Dia mau jalan bareng kita. Dia Tuhan yang menemani kita, mendekati, menghibur kita. Padahal posisi mereka pada saat itu kurang percaya. Padahal mereka rasanya kurang percaya, tapi Tuhan tetap datang. Tapi Tuhan tetap datang untuk menghibur. Tuhan tetap sayang, walaupun mereka ragu. Walau seringkali kalau kita lagi sedih, kita malah larinya mungkin kemana? Cari makanan enak gitu ya. Nggak nyambung nih sebetulnya. Tapi memang keseharian orang kayak gitu ya. Lagi sedih gimana? Mau makan apa? Kalau nggak lagi sedih gimana? Oh, have fun sama temen. Besok mau ngapain? Mau pergi kemana? Mau liburan macet kemana? Gitu ya kira-kira ya. Mau belanja apa? Kalau lagi sedih, kita nggak kepikir Tuhan mau hampiri kita. Kenapa nggak kita hampiri Tuhan? Tapi di sini Tuhan hampiri kita. Bagi orang-orang yang lagi sedih, lagi murung, atau mungkin lagi sedih nonton drama seri, tambah sedih. Ada hal-hal yang tadi kita mau nangisin, nggak terucap kalau nangisin orang punya problem di layar kaca. Tapi Tuhan tetap hampiri kita karena Dia tahu liburanmu nggak bikin kamu jadi damai. Buktinya kalau jadi damai, kenapa mau liburan lagi? Mesti kalau kita makan kan kenyang, kalau nggak kenyang-kenyang, berarti nggak damai sebetulnya kan? Nggak, never enough. Tetap ada satu kekosongan yang nggak terisi karena hanya Tuhan yang bisa isi. Tapi kita coba isi sama makanan, lapar lagi, sama liburan, tiket murah lagi. Ini nggak habis-habis karena bukan di situ yang harus kita isi. Karena hanya Tuhan yang bisa isi, makanya Tuhan hampiri mereka. Dia Tuhan yang baik, Dia hampiri ketika muridnya lagi sedih, berduka. Ada kata-kata, when you sad, Jesus try to cheer you up. Pakai bahasa Indonesia nih ya. Tuhan Yesus datang menghibur ketika kita sedang sedih. Ketika kita lagi kusut, Tuhan hampiri. Ketika mereka lagi ngobrol mengenai Jesus. Nah, kita ngobrolnya mengenai apa nih? Kita kadang jalan sama temen nih, kita ngobrolin apa? Kalau kita ngobrol about Jesus, Jesus yang mampir. Kalau kita ngobrol soal gosip, siapa yang mampir? Perpecahan yang mampir. Ya kan, nggak akur yang mampir kalau kita ngomongin orang. Apa sih yang kita obrolin kalau lagi jalan sama teman kita? Kalau yang diobrolin mengenai flash sale, yang ada pinjol nambah, tagihan nambah. Kalau yang diobrolin mengenai hot gossip, yang ada ya perpecahan. Lu tahu nggak? Yang kita tahu dia nggak tahu, yang dia tahu kita nggak tahu, tuh keren, seru banget ya, seru banget. Yang nongol takutnya bukan Tuhan Yesus, yang nongol yang lain. Jadinya kesambet. Tahu-tahu jadi marah-marah. Gue mulai benci lu sama dia. Wah, tadi gak benci loh. Habis ngobrol, dia kasih tahu apa yang dia tahu, kita kasih tahu apa yang dia tahu, akhirnya kita benci banyak orang. Ini kan, kita ngobrolin apa, yang mampir apa? Kalau kita ngobrolin tentang Tuhan, yang mampir tuh, kalau ngobrolin yang lain, hati-hati. Nah, pada ngomongin apa sih kata Tuhan? Dia mau ikut nimbrung, tapi kita suka nggak ikutin dia. Kita lagi nonton apa, kita nggak suruh Tuhan, kamu dikotakin dulu deh, nanti hari Minggu saya buka ya. Kalau Senin sampai Jumat saya lagi nonton drama Korea. Nah, kan? Tuhannya di kemana ini? Nanti dulu, ya kan? Jangan ikutan. Tuhan tanya, lagi nonton apa sih?
bahaya. Lagi nonton apa sih? Kan harus dipertanggungjawabkan nanti di penghakiman terakhir. Kok nontonnya gitu kan? Gitu ya. Nah, dia mau dilibatkan dalam percakapan kita, dalam hal yang ada di pikiran kita. Mereka udah dengar berita bahwa benar loh mujizat terjadi, tetapi mereka nggak percaya. Seberapa banyak dari kita udah dengar kesaksian, udah dengar khotbah, di dalam hati kecil kita mungkin ada pendapat, oh bener, itu kayaknya mujizat bener terjadi loh di hidup orang itu. Kayaknya. Tapi mungkin pulang, lihat dompet, lihat ATM, tiba-tiba di notifikasi pinjol gitu kan ya. Terus cicilan, besok deadline, mulai ke akar kekhawatiran datang, lalu kita tetap nggak percaya. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit. Padahal mujizat udah terjadi, tapi banyak dari kita tuh tetap mau pegang hal-hal yang masuk akal. Kalau masuk akalnya harus pakai duit, ya harus pakai duit. Padahal kalau kita lihat di sepanjang minggu-minggu belakangan ini, Tuhan Yesus naik di atas keledai, keledainya gratis, betul gak? Pakai duit gak? Enggak. Tapi kalau kita maunya bayar pakai duit. Ya, masalah gini loh, firman yang kita baca, bayarnya gak pakai duit, kita mau pakai duit, dibaca gak jadinya? Enggak. Di khotbahnya didengerin gak? Enggak, pulang pakai duit. Mau gak sih kita ngalamin sebetulnya? Tapi kadang-kadang iman itu butuh langkah di mana laut belum terbelah, tapi tetap dilangkahin gitu kan. Kita nggak tahu saya mau nggak melangkah gitu. Atau yang mudah aja deh, pakai aplikasi jodoh online gitu. Nah, terserah, pokoknya cara mudah aja, pinjol aja, apapun itu. Tuhan Yesus pakai hall untuk perjamuan makan malam terakhir. Hallnya udah komplit, tinggal pakai, itu pun gratis. Itu semua pakai iman, bukan pakai duit. Tapi berapa banyak dari kita di kepala kita cuma pikirannya duit, andelinnya duit. Tiketnya harganya berapa? Bukan Tuhan berkenan nggak kalau saya melangkah ke sana, tapi tiketnya harganya berapa? Sebetulnya kalau Tuhan berkenan harganya lagi mahal, bisa saja terjadi. Atau sebaliknya, tiketnya lagi murah, sebetulnya jangan diambil kesempatannya. Nggak semua kesempatan harus diambil. Mari bertobat Bapak Saudara, karena ada tertulis tidak bisa dua tuan, tidak bisa mamon, tidak bisa duit, tapi juga Tuhan. Pilih di mana kita mau berdiri. Pilih siapa yang mau kita andalkan. Kalau tengah-tengah yang ada, kita belajar dalam beberapa minggu ini, meja dibalikkan. Ketika ada urusan duit di bait Allah, itulah Tuhan kita. Tapi takutnya Tuhan itu yang kita baca, tapi kita praktekkan hal yang lain. Jadi sebetulnya sayang sekali, ke gereja sebetulnya 1-2 kali akan banyak menyerap banyak. Tetapi kalau kita dengar, tapi kita hanya mencerna apa yang kita mau dengar, jadinya kayak nggak lulus-lulus TK, sayang sekali. Kita baca firman Tuhan lagi sama kayak yang tadi. Cuma mungkin ayat 16-nya aja langsung 3-4. Tetapi ada sesuatu yang besar yang menghalangi saya. Tapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Ada kata-katanya, when we are trapped in sadness, we are not able to recognize God, even though God already there and the miracles are already happening. Jadi kalau kita terperangkap dalam kesedihan, seringkali kita nggak bisa mengenali Tuhan. Padahal Tuhannya sudah datang. Padahal mujizatnya sudah terjadi. Maka kita jangan berlama-lama terperangkap dalam kesedihan. Padahal Tuhan udah buat banyak hal yang baik terjadi dalam hidup kita. Ada hal-hal baik yang manis itu terjadi, tapi kita seperti melewatkan itu semua. Padahal setiap kita nafas, itu hal baik. Coba yang kita nafas tidak tertarik itu nafas ke dalam hidup kita gimana? Kita cuma butuh 6 menit untuk bertahan. Habis itu kita pergi ke rumah Bapa. Itu hal baik sebetulnya. Ketika kita nafas itu tersedot, itu hal baik. Tapi kita pikir itu hal biasa. Ketika kita berjalan, kaki kita mengikuti apa yang otak kita suruh. Sebetulnya kita pikir itu normal. Tapi nggak semua orang di seluruh dunia mampu ketika kita suruh bergerak, dia bergerak. Tapi kita nggak takut sama Tuhan. Lalu ketika segala sesuatu terjadi, baru kita doa sama Tuhan. Jangan terperangkap dalam kesedihan. Karena kalau kita nggak jaga hati, kita sedih, kita biarkan iblis mencuri sukacita kita. Ayat berikutnya, ayat 18, 3-4. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya,
Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Ia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu padahal kami dahulu mengharapkan, dulu berharap, sekarang berhenti berharap. Kayak lagu, berhenti berharap. Ini bahaya nih. Dulu ngandelin Tuhan, sekarang rasanya andelin yang lain. Andelin promosi, andelin tiket murah, andelin gaji. Padahal keadaan dunia sedang tidak baik-baik aja. Yang kita pegang rupiah lagi horor. Yang kita pegang apapun lagi ngeri banget. Yang kita pegang apa? Dunia. Dunia bisa kapan aja itu. Tiba-tiba permukaan air naik. Kita coba pegang itu semua. Kita pikir kita nanti meninggalnya. Tapi berapa banyak di ruangan ini aja dalam 1 bulan ini ada yang dipanggil Tuhan, keluarga besarnya atau yang kita kenal. Kita pikir gampang, kita pikir nanti meninggalnya, tapi kita nggak tahu. Dan kita punya sikap, padahal kami dahulu mengharapkan. Tetapi karena Tuhan nggak gerak, biarkan saya memutuskan sendiri hidup saya. Saya pikir Tuhan bela, saya pikir Tuhan sayang. Mana Tuhan? Mana Mesias? Mana jawaban doa saya? Kita belajar, if it doesn't go as planned, don't lose hope. Ya, atau dalam bahasa Indonesianya, walau keadaan gak sesuai harapan, mari jangan berhenti berharap. Nextnya, walau menurut media BBC dan dosen Universitas Birmingham Inggris, kempot, tahu ya? Kempot itu ya, bukan pori-porinya, tapi kempot. Ada kegedean. Kempot itu menurut University Birmingham di Inggris, kempot itu dinyatakan sebagai congenital disability atau kondisi abnormal pada kelahiran. Baru pada mau bangga kempot yang susah menikah. Menurutnya adalah kondisi abnormal pada kelahiran. Atau menurut pernyataan beberapa media dari studi, dikatakan kempot itu adalah genetic disorder atau kelainan genetik. Misal kelainan kromosom atau cacat genetik. Tapi banyak pendapat yang malah ngelihat kempot itu bikin tambah cakep, betul nggak? Padahal kelainan genetik, padahal kegagalan, padahal cacat. Nah, walaupun kelainan genetik, walau di luar rencana, jangan putus harapan. Kelainan genetik bisa jadi malah mempercantik. Bagi yang gak punya kempot, mereka punya kelainan genetik. Kalau saya kempotnya di dalam, Bapak Saudara. Kalau saya turunin 30 kilo, dia akan keluar dengan iman, ya. Mungkin ada keadaan kurang baik yang saudara alami, ada kecacatan dalam hidup saudara. Tapi nggak selalu semua yang kelihatannya gagal atau cacat itu adalah hal yang buruk. Jangan putus harapan, Bapak Saudara. Tetap doa, tetap percaya. Jadikanlah masalahmu, kegagalanmu, cacatmu malah jadi kempot manis, lesung pipit yang bikin tambah cakep. Ya kan? Shading ya. Lukas 24 ayat 22. Kita baca firman Tuhan. Ini cerita ya, di rumah bisa dibaca. Panjang karena dia cerita. Daripada saya yang cerita, ntar dipikir nggak ada. Baca aja, memang ceritanya kayak gini. 22:34. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Dijelasinnya panjang. Khotbah dia bukan 20 menit atau 30 menit, Bapak Saudara, 4 jam. Ada yang sanggup
dengar Tuhan Yesus ngomong cerita dari zaman Musa. Itu bagi orang-orang yang seperti itu akan melihat mujizat. Yang tidur tidak, kalau kata ayat ini. Karena 4 jam, setelah 4 jam dia duduk, dia apa, entah kita lihat ayat-ayatnya. Tapi setelah melakukan itu semua, mereka melihat banyak mujizat terjadi di depan mata mereka. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Seringkali ada hal di mana memang kita harus lewatin itu semua. Berapa banyak dari kita, kenapa sih kok saya ngalamin ini? Kok saya udah puasa, makin puasa kok makin kurus, misalnya kan ya. Seringkali ada hal di mana memang kita harus lewatin itu semua. Ada hal di mana proses itu harus ada. Proses itu diperlukan. Coba kasih tahu kiri kanannya, proses itu diperlukan. Ya, begitu pula makan siang habis ini. Kita nggak bisa skip prosesnya. Nanti kita nggak jadi, bentukannya nggak jadi. Namanya bentukan nggak jadi jelek. Karena setengah jadi dipandang nggak enak, fungsi juga nggak, ngapain dia di situ. Nah, berapa banyak dari kita mau jadi barang setengah jadi? Kayak kita kalau mau nolongin kepompong kayak persahabatan nih, next. Kayak kita mau nolongin kepompong yang seakan terkunci, kalau kita mau bantu sobekin, yang ada bukan jadi kupu-kupu, malah jadi meninggal. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Jadi kalau kita ada yang ngalamin, jangan makannya. Bukankah saya harus mengalami semuanya itu? Padahal kita kelupaan kunci, kelupaan dompet, ya jangan. Maksudnya, kalau ada proses ya udah dijalanin aja. Yang penting kalau bener hidupnya udah bener, ya udah jalanin. Kalau hidupnya nggak bener, ya benerin dulu, ya kan? Ada berkat mengejar orang benar. Nah, kalau kita nggak benar, ya jangan. Kan? Tapi kalau udah bener, masih ngalamin juga, ya udah. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu? Dalam bahasa Inggrisnya, all of these things happen by necessity. It was not an accident. Banyak hal memang diperlukan untuk terjadi, untuk memproses kita. Itu bukan satu musibah, satu kecelakaan, satu kebetulan, bukan. Itu memang harus dijalani. It was not an accident that Judas betrayed Jesus that time. Bukan satu kebetulan, bukan satu kesialan, kecelakaan, malapetaka bahwa hal buruk terjadi, hal pahit itu terjadi untuk memproses kita, untuk mendatangkan kebaikan untuk setiap kita. Bukan satu musibah kecelakaan di mana Imam Farisi merancangkan untuk membunuh Tuhan Yesus. Itu semua harus terjadi untuk masuk ke dalam rancangannya, dalam kemuliaannya. Jadi they had to happen. Kalau kita udah benar ada sesuatu terjadi, itu memang harus terjadi. Jadi jangan tinggalkan Tuhan karena kejadian. Seringkali kejadian bukan hanya urusan setan sama Tuhan. Kita sendiri yang lupa bawa dompet, kita sendiri yang lupa transfer, jadinya kena bunga. Apapun itu salah kita juga, mungkin kurang organize. Jadi yang bagian kita perbaiki, selebihnya mungkin itu memang harus terjadi. Karena kalau kita nggak, bentukan kita nggak jadi, seperti orang ini nih. Namanya Michael Carroll, pada usia 19 tahun, dia menang lotre. Ada yang mau menang lotre 18 juta US dollar, itu 303 miliar. Gede gak? Kalau kita dapat undian 303 miliar, lumayan ya. Kira-kira bisa sampai pensiun gak? Mustinya. Nah, kita perhatikan hidup orang yang bentukannya gak jadi. Maaf ya Michael Carroll, tapi jadi berkat ya kali ini ya. Jadi dia dapat duit 303 miliar, tapi dia sampai terkenal di beritanya di mana-mana. Tapi dia habiskan semua uangnya untuk judi, obat, narkoba, terutama kokain, beli mobil mewah yang banyak, beli rumah mewah sampai 3. Lalu dia itu jajan prostitusi, dunia malam, sampai pergi ke luar negeri, sampai yang terkenal dicatat dalam koran itu sampai ke Spanyol. Mau cobain itu ya, Spanyol katanya begitu di surat kabar. Nah, dalam 8 tahun aja hartanya semua habis. Boro-boro sampai umur 85 tahun, sampai 8 tahun kok habis. 303 miliar dibeliin jagung, penuh jagungnya. Kita nggak bisa jalan, tapi dia nggak tahu beli apa. Jadi kalau bentukan nggak jadi, kita paksa Tuhan, tolong, jodoh saya harus sekarang. Tuhan, tolong. Jodohku, harusnya sih asing.
Tapi kadang-kadang kita pikir dia harus, tapi ketika dia datang kita nggak bisa mempertahankan si asing tetap jadi jodoh kita, sama juga bohong. Atau asing nggak seneng sama kita, sama juga. Ya kan, pestanya boleh meriah sampai berapa lama. Makanya kalau Tuhan lagi bentuk, udah jalanin aja. Daripada ntar repotin orang, mending kita yang direpotin dulu supaya kita jadi berkat. 303 miliar 8 tahun habis, ya ampun. Kalau kasih ke Cimeicen tiap minggu kita makan gabi, kita makan gawat deh, pokoknya bahaya lah ya. Kita dapat gudeg dari si Susan pastilah ya. Tapi 8 tahun habis. Makanya semua itu harus terjadi. Hal-hal yang memproses kita harus terjadi supaya kita nggak kehilangan momen, kesempatan yang harusnya jadi berkat buat kita, tapi jadi kutuk. Jadi sekarang semua orang tahu, ya dia malah balik lagi katanya. Tadinya tukang sampah, garbage man. Akhirnya balik lagi kerjaannya ke kerjaan gaji murah, dia ditambang, tambang batu bara. Gimana ya? Padahal ada tuh kesempatan. Mungkin nggak usah beli rumah gede-gede banget, ya kan? Santai-santai, tenang-tenang aja gitu loh. Kalau tadinya seumur hidup nggak pernah punya mobil, ya mungkin mobil apapun jadi baik gitu loh. Nggak usah langsung beli mobil nomor 1 di dunia, ya kan? Mungkin mobil apapun yang paling bawah, tadinya kan jalan kaki, sekarang punya mobil lumayan. Tapi dia nggak sabar karena karakternya nggak jadi. Apapun yang dikasih berantakan. Makanya kalau itu nggak terjadi sesuai dengan harapan, ya mungkin prosesnya belum jadi. Ya udah ya, tapi Tuhan, tapi kok lama banget prosesnya? Semangat. Padahal kayak gini, udah 2000 tahun persiapan dengan semua nubuatan yang ada bagi umat Tuhan. Informasinya udah jelas, tapi banyak umat Tuhan tetap sulit untuk percaya, atau dikatakan di firman Tuhan, lambat untuk percaya. Dalam bahasa Inggrisnya, God will meet you where you are, but He will not leave you there. Tuhan akan menerima kita di titik perjalanan hidup kita, tapi dia, Tuhan, tidak akan meninggalkanmu tetap dalam kondisi yang sama. Kita ketemu Tuhan, tadi Tuhan hampiri, tapi Tuhan ajak kita jalan, lalu kita dikuliahin 4 jam. Mudah-mudahan kita dengar yang benar tuh. Kan yang khotbah bukan pendeta, tapi Tuhan Yesus, luar biasa. Dalam bahasa Inggrisnya, the journey starts where you are, but where it ends depends on you. Perjalanan iman, perjalanan kerohanian, perjalanan dalam pelayanan, ujungnya sampai di mana? Seberapa jauh kita mau pelayanan, itu semua bergantung dari keputusan kita. Tuhan gak bisa paksa Daud untuk lawan Goliat, didorong-dorong, gak bisa. Harus Daud yang ambil keputusan. Tuhan gak bisa paksa Yusuf, ayo kamu ngampuni saudaramu, gak bisa. Dia padahal saudaranya coba bunuh dia, bakal jual dia sebagai budak. Anak kesayangan malah ditelanjangi, dijual di pasar. Tapi pilihan di tangan kita. Kita mau berjalan seberapa jauh? Kita mau pelayanan berapa lama? Apakah kita mau pelayanan sampai akhir? Kita mau ibadah setia sampai akhir, sampai mati, sampai Tuhan jemput kita? Apa kita mau tukar Tuhan dengan sesuatu hal yang lain yang mungkin lebih berharga di mata kita dibanding Tuhan? Mari saya ajak kita tetap maju, tetap setia layani Tuhan. Lukas 24 ayat 28, kita baca berikutnya 34. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia, Tuhan, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Habis dikuliahin 4 jam sabar, akhirnya menyaksikan mujizat. Ketemu Tuhan 4 jam seorang itu. Wah, dahsyat. Nah, dia bukan Tuhan yang kepo ya. Kalau dia nggak diundang, dia nggak datang. Makanya, apakah kita undang Tuhan atas pernikahan kita? Apakah kita ada mesbah keluarga? Apakah kita undang Tuhan atas pendidikan anak kita? Apakah kita doakan dia? Apakah kita undang Tuhan atas pekerjaan kita? Atau ketika udah ada masalah baru Tuhan, saya nanti bentar lagi mau di PHK Tuhan, baru kita doa. No. Sebelum dapat kerjaan juga udah doa, apalagi diterima kerja, apalagi berangkat kerja setiap hari, serahkan itu kepada Tuhan.
Dia bukan Tuhan yang kepo, dia Tuhan yang tinggal ketika kita undang dia. Tinggallah bersama kami, didesaklah dia dengan amat sangat. Apakah kita sudah mendesak Tuhan? Atau terserah sih Tuhan, kalau Tuhan mau jawab boleh, mau datang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Nah ini kan yang masalah di situ. Dia akan urus dan ambil alih hidup kita ketika kita izinkan Tuhan mengubah semua ikatan belenggu untuk dibebaskan. Mungkin rakusnya kita jadi orang yang terpuaskan. Komplain kita diubah menjadi fokus membangun diri terlebih dahulu. Masa lalunya pembunuh masa depan dijadikan pembuat masa depan. Pembunuh perasaan dijadikan pembangkit mood perasaan orang-orang. Nah kita butuh undang Tuhan, libatkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan izinkan Tuhan ubah hidup kita kalau kita mau melihat mujizat Tuhan. Karena dia Tuhan yang sopan, kalau diundang dia datang. Mari izinkan Tuhan, undang Tuhan biar dia rombak hidup kita. Kalau ada firman Tuhan yang rasanya nggak enak, bagus. Kalau dengar firman Tuhan nggak semuanya enak, ngapain didengar sebetulnya? Oh kamu anak baik, terus mau jadi apa? Maksudnya ayo bangun pagi, ayo train, ayo sekolah. Harusnya lebih kerasa ada sesuatu yang kita harus lebih disiplin. Kalau kita nggak undang dia, nggak libatkan dia, kita nggak akan alami terbuka mata. Lalu kita melihat bahwa Tuhan udah ada dari tadi loh. Yang tadi ngomong 4 jam berbusa itu tadi, ternyata Tuhan gawat kan? Melihat mujizat Tuhan hadir dan bahkan menyaksikan mendadak Tuhan lenyap dari antara mereka. Jadi mereka bangun. Kalau yang lain mungkin masa sih gitu kan. Ayat berikutnya 32, 34. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman mereka. Ya, mereka langsung bangun pada saat itu juga, langsung balik ke Yerusalem tempat mereka berangkat. Perjalanan dari Yerusalem ke kota Emmaus itu sekitar 11,2 km, ya anggaplah 12 km. Kalau orang staminanya bagus, katanya sih bisa 2,5 jam perjalanan, katanya. Tapi masalahnya, itu mungkin kalau usianya anak remaja. Kalau usianya lagi mateng-matengnya atau udah kematangan, itu kan takutnya gitu ya. Terus apalagi perjalanannya berbukit, berbatu, bukan jalanan aspal gitu ya. Mungkin ada yang Cime, Cisus, Pastor Yuli yang pernah ke Gunung Sinai. Ya kalau perjalanannya kayak begitu, 2,5 jam mah cari batu yang agak gede, kayaknya kalau bisa minum enak gitu kan ya. Jadi lama. Kalau jalanan bukan aspal, dia naik, dia turun ke pleset, dia kan ngeri lah. Ya kan? Nah menurut studi, beberapa pengalaman orang juga menunjukkan bahwa harusnya kalau benar-benar apalagi zaman modern itu makin turun. Jadi mestinya katanya 3 miles itu per jam. Terutama kalau usianya udah di atas 40 tahun. Nah jadi disimpulkan itu ya kalau menurut manusia modern, mungkin pada saat ini diberitakan 20 tahun, 30 tahun lalu mendingan, tapi now itu mungkin bisa 4 jam perjalanan. Bayangin, kita 4 jam jalan, siang bolong, panas, capek, bau ketek segala macam. Pas kita datang ke situ, tiba-tiba dia lenyap, lalu mereka bangkit berdiri, lalu jalan lagi di tengah malam 4 jam. Mungkin nggak? Ngeri banget dah tuh. Pasti kita pikir, capek kali ya. Mungkin kesaksiannya besok aja kali kan masih boleh. Kalau nggak lusa lah kan nginep dulu, beli oleh-oleh dulu gitu. Nah kan orang zaman sekarang kan gitu. Langsung cari dulu screenshot, kira-kira ada yang lagi viral apa enggak. Ya udah Tuhan Yesus terangkat ke surga duluan. Nah kita mesti lihat timing gitu loh. Tuhan yang jadi utama, bukan oleh-oleh. Oleh-oleh nanti Tuhan bernaik bisa pergi lagi kayak Emmaus kalau mau. Tapi orang zaman sekarang ya gitu. Mungkin kita bisa alasan, aduh, ini udah tengah malam capek nih ya. Atau mungkin bayangannya kayak gini, dari Sunter ke Pantai Indah Kapuk. Nah, itu perjalanannya kira-kira. Bayangin, Sunter ke Pantai Indah Kapuk, balik lagi. Sunter pindah Kapuk, tapi jalan kaki. Bayangin tuh, naik tol parah, nggak naik tol juga lebih parah. Jalan kaki nih, kalau naik mobil mending, jalan kaki. Nah pertanyaannya, apakah kita mau capek langsung jalan balik ke Yerusalem di tengah malam dan melakukan perjalanan perjalanan 7 mil untuk memberitakan kabar baik Tuhan Yesus? Would you walk 7 miles
Karena mereka balik kembali 7 miles journey ke Yerusalem untuk kasih tahu ke murid-murid lainnya. Kalau kita dapat sesuatu tentang Tuhan, apa kita bagi? Kadang-kadang kita mau forward YouTube khotbah aja males. Aduh, tadi saya di pelayanan, tolong sampai Senin jangan ganggu saya. Jangankan Emmaus, siapalah Kleopas, mau Kleopot, bodoh, gitu kan? Kok zaman sekarang kan gitu, nanti ya Cime, hari Rabu saya baru reply. Waduh, gawat. Orang zaman sekarang gitu kan ya, ghosting lagi 4 hari. Padahal mah, kalau ini mah langsung bangkit berdiri, memberitakan tentang Tuhan. Kapan? Setelah 4 jam perjalanan berikutnya, di tengah malam, nggak tahu pakai apa itu. Penglihatannya, kakinya udah tambah bau, belum cuci kaki tambah bau lagi. Capeknya, duduk makan juga belum, roti juga cabut lagi, gimana ya? Capek. To share the gospel, to share the good news. Mereka nggak pakai alasan. Istirahat belum, makan belum, kaki belum lempeng. Mereka nggak bilang, udah terlalu malam. Aduh, ini baru aja sampai. Aduh, nggak bisa besok apa? Saya ibadahnya minggu depan aja deh. Minggu ini lagi berhalangan. Aduh, Yerusalem kan terlalu jauh. Aduh, masih pindah dari Jakarta Pusat, pindah ke Jakarta Utara. Saya capek nih. Aduh, ini udah gelap, udah malam. Medannya berbatu, berbukit, bahaya nanti tergelincir. Padahal kalau ada diskon nggak apa-apa deh, siapa tahu dapet, ya kan ya? Beda alasan. Mereka nggak pakai alasan itu karena mereka excited about the news. Mereka girang, antusias dengan kabar baik ini. Pertanyaannya, are you excited about God? About God. If you're excited, you will have the energy to do everything to God. Kalau kita excited, kalau kita girang, antusias, kita pasti punya tenaganya, punya energinya. Kalau kita nggak antusias, ada orang kalau dengar podcast lucu bisa 2 bulan dari melek sampai malam ketiduran, lucu ketawa, apa yang mungkin ngigonya juga ketawa. Iya kan? Tapi kalau dengar ada tertulis, langsung liwat. Baru ada tertulis, yang ditulis apa aja belum jelas. Ini bahaya. Kita belajar ulang tadi, nextnya singkatannya. When you sad, Jesus tried to cheer you up. Tuhan Yesus datang menghibur ketika kita sedang sedih. Jadi ketika kita lagi kusut, Tuhan mau datang ke kita. When we are trapped in sadness, we are not able to recognize God, even though God already there and the miracles are already happening. Jadi kalau hati kita sedih, seringkali itu kita terperangkap dalam kesedihan. Kita nggak bisa mengenali Tuhan, padahal mujizatnya udah ada. Tuhannya udah di depan mata nih. Itu udah bikin semua happy, cuman kepala kita doang rasanya sedih mulu. Ada, if it doesn't go as planned, don't lose hope. Walau keadaan nggak sesuai harapan, jangan berhenti berharap. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan keinginanku. All of these things happen by necessity. It was not an accident. Karena banyak hal memang diperlukan untuk terjadi. Untuk memproses kita, itu bukan suatu musibah kecelakaan. It was not an accident that Judas betrayed Jesus that night. Bukanlah suatu kebetulan, bukan satu kesialan, kecelakaan bahwa hal buruk terjadi. Hal pahit itu terjadi untuk memproses kita, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. God will meet you where you are, but He will not leave you there. Tuhan akan menerima kita di titik perjalanan hidup kita, tapi Dia, Tuhan, tidak akan meninggalmu tetap dalam kondisi yang sama. The journey starts where you are, but where it ends depends on you. Perjalanan rohani, perjalanan iman, perjalanan pelayanan, mau sampai seberapa jauh, seberapa lama kita hentikan itu semua bergantung di tangan kita. Kita mau sampai kapan? Kita butuh undang Tuhan, libatkan Tuhan, dengarkan firman Tuhan, dan izinkan Tuhan ubah hidup kita kalau kita mau melihat mujizat Tuhan. Yang belakangan, apakah kita mau capek, langsung jalan balik ke Yerusalem di tengah malam, lakukan perjalanan 7 mil untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Endingnya, saya undang Joshua untuk mainkan. Are you excited about God? Kalau kita excited, kita pasti punya tenaganya, punya energinya untuk lakuin segala sesuatu.